jimat keberuntungan gua. Zaman sekarang masih pakai jimat. Mana boneka beruang lagi jimatnya. Itu bonekanya hidungnya bisa panjang nggak? Itu sih Pinocchio, tapi ya nggak apa-apa sih. Nanti kalau dia baik hati, jadi beneran. Kayak Pinocchio kan, dari boneka kayu jadi anak manusia beneran. Kisah aslinya nggak kayak gitu. Emang kayak gimana? Yang lu tahu selama ini, itu cerita Disney tahun 1940. Cerita Pinocchio itu berasal dari Italia. Tepatnya ditulis oleh Carlo Collodi dalam buku berjudul Le Adventure di Pinocchio tahun 1883. Collodi menulisnya dengan nuansa gelap untuk mengajarkan anak-anak agar taat. Di versi Disney, Jiminy Cricket adalah sahabat Pinocchio yang selalu menasihatinya. Tapi di cerita asli, jangkrik ini cuma muncul sebentar, menasehati Pinocchio, lalu Pinocchio pun marah, lalu mengambil palu dan menghantamkannya ke kepala si Oh, jangkrik. sadis juga ya. Terus jangkriknya dong. Iya. Enggak, benjol. Ya iyalah, pakai nanya lagi. Ini orang udah serius juga. Dia nanya doang. Lanjut nih. Collodi sebenarnya berniat ingin mengakhiri ceritanya dengan ending Pinocchio digantung. Tapi pembacanya yang kebanyakan anak-anak banyak yang trauma dan protes. Makanya Collodi pun melanjutkan kisahnya dan memberi ending bahagia. Kayak yang kita tahu sampai sekarang, Pinocchio jadi anak manusia sesungguhnya. Serem amat. Endingnya Pinocchio digantung. Berarti kalau Pinocchio digantung, dong, lu gua gantung dulu sini biar tahu hasilnya sendiri. Sini. Nanya mulu. Jangan dong. Siang ini pemirsa, saya berkunjung ke restoran yang sepi banget di Ghana. Bangunannya bagus, bersih, rapi, tapi loh kok saya mengunjung Pak? Kebetulan saya lihat dari luar ini sepi banget, padahal bangunannya bagus loh. Iya, soalnya waduh, udah sampai aja makanannya ya. Pelayanannya emang nomor 1 nih, walaupun restorannya sepi. Padahal saya juga belum mesen loh Pak. Bisa aja. Ini apa ya Pak? Ini fufu, makanan pokok kita di Ghana yang terbuat dari singkong, pisang raja, terus sama ubi jalar bisa juga tuh. Biasanya dimakan sama sup atau kuah kental kayak egusi atau sup ogbono. Makannya dengan tangan. Oh iya, sering nih saya lihat di FYP. Ternyata asli Ghana ya. Banyak yang bilang sih dari Ghana. Tepatnya dari suku Akan. Habis itu nyebar tuh fufu ke seluruh Afrika Barat dan terus banyak versi-versi fufu yang lain akhirnya. Udah makannya, kenyang. Udah Pak. Kenyang banget ini. Tapi kok aneh ya, makanan seenak ini tapi kok sepi. Ya sepi, saya lagi di rumah sendiri nih. Anak sama istri saya lagi di luar. Lagi sendiri. Maksudnya ini rumah saya. Saya pikir ngapain kamu masuk rumah orang. Iya Pak. Saya pikir restorannya di sebelah, bukan di sini. Maaf Pak, saya pikir. Beli balut yuk. Balut? Embrio ayam yang direbus itu. Emang lu suka? Ya nggak tahu sih, gue belum cicip. Tapi masa gue jauh-jauh dari Indonesia tapi nggak cicip balut di Filipina, ya kan? Ayo jajan. Ada sih yang jual di sudut sana, tapi enggak, tempatnya gelap, sepi, pokoknya agak serem gitu. Lagian kemarin di sana baru ada yang lihat aswang katanya gitu. Besok aja. Aswang? Siapa? Yang jual balut? Kenal lu orangnya? Bukan, makhluk jadi-jadian gitu. Ya tapi ayo, bentar jajan bentar dong. Besok aja lah, nggak berani gua kalau malam-malam gini. Soalnya di sana banyak beredar cerita serem. Di dekat sana ada desa yang sepi namanya Visayas. Seorang ibu baru saja melahirkan di sana. Malam itu bayinya terus menangis. Suaminya keluar mencari air. Jadi si ibu sendirian di kamar menggendong bayinya. Tiba-tiba tap, 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 suara basah di jendela kayu. Saat dilihat, ada lidah panjang menjulur masuk dari celah jendela. Ujungnya runcing, bergerak liar, menjilat-jilat udara, mencari darah bayi, katanya gitu. Ibu itu mau menjerit, tapi entah kenapa suaranya tidak keluar. Bayinya berhenti menangis, terdiam, matanya terbuka lebar dan menunjuk ke arah jendela. Perlahan, ia melihat sosok perempuan tanpa tubuh bagian bawah mengambang di udara dengan sayap kelelawar dan mata putih melotot. Darah menetes dari mulutnya. Keesokan harinya, warga menemukan bayi itu menghilang dan di lantai kamar hanya ada bercak darah dan bau amis yang menusuk hidung. Kalau kamu dengar sayap di atas, jangan buka jendela. Aswang belum kenyang. Kok kayak kuyang ya? Kayaknya sih. Suara apa nih? Aswang nih, jangan-jangan. Loh, kok suara bayi? Suaranya berhenti.
Gawat nih, gawat kenapa? Jangan-jangan lagi ada penanggal. Penanggalan apaan? Itu hantu wanita di Malaysia. Siang dia itu wanita biasa, tapi kalau malam dia kelayapan gitu. Serius, banyak cerita horor tentang penanggal di sini. Di sebuah kampung tua di pinggir hutan, tinggal seorang bidan tua bernama Mak Sena. Dia sudah membantu persalinan puluhan tahun lamanya. Tapi belakangan ini banyak bayi lahir tanpa tangisan. Dan keesokan harinya, malam itu Mak Sena dipanggil ke rumah seorang ibu muda yang akan melahirkan. Tapi saat ia tiba, kampung terasa sunyi sekali. Ketika ia masuk ke rumah, ia merasa hawa dingin menusuk tulang. Bayi lahir dengan selamat. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu terbang di atas atap rumah itu. Seperti kain basah yang diseret. Mak Sena langsung sadar, penanggal datang. Ia menyuruh keluarga itu menaburkan daun mengkudu dan bawang putih di jendela. Tapi satu jendela tertinggal terbuka. Dan dari celah itu muncul kepala wanita dengan mata membelalak, gigi taring menganga, dan isi perutnya menjutai-jutai. Bayi dalam ayunan langsung menangis keras. Lalu diam. Mak Sena sempat membaca ayat suci, tapi tubuhnya mendadak kaku seperti dipaku ke lantai. Ia hanya bisa melihat penanggal itu menjulurkan lidah panjangnya, menjilat pipi bayi, lalu melayang pergi dalam kabut malam. Keesokan paginya, bayi itu sudah tiada, dan Mak Sena menghilang tanpa jejak. Di langit-langit rumah itu, hanya tersisa tetesan darah dan bekas jantung kecil yang seakan pernah berdenyut di sana. Serem banget. Untung cuma cerita. Tapi di Indonesia juga ada hantu yang kayak gini. Namanya kuyang. Di Thailand juga ada, namanya kerasu. Kalau ini cuma cerita, nggak mungkin di negara lain juga ada. Apa mungkin beneran ya? Sekarang Idul Adha. Makan kambing. Makan sapi. Hei, apa maksudmu? Nah, kan Idul Adha. Kita umat Islam melaksanakan Idul Adha itu dengan cara memotong hewan kurban kayak kambing, unta, sapi. Ya, sapi kalian potong juga. Anak ini memang biadab tapasnya. Sapi itu hewan suci di agama Hindu. Di Indonesia juga banyak Muslim. Terus kalau Idul Adha mereka gimana? Umat Muslim masih bisa berkurban. Di beberapa bagian negara seperti Uttar Pradesh, Bihar, dan Delhi, umat Muslim masih bisa menyembelih sapi atau kerbau. Tapi di negara bagian seperti Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, jangan coba-coba memotong sapi. Itu dilarang keras. Karena itu umat Islam di sana mengganti sapi dengan kerbau untuk dipotong ketika Idul Adha. Karena kerbau tidak dianggap suci. Ngomong sapi suci, nggak boleh dipotong, nggak boleh dimakan. Tapi India pengekspor sapi nomor 3 terbesar di dunia, gimana? Hei, jangan sembarangan bicara. Demi dewa, yang diekspor itu adalah kerbau. Benar sekali tapasnya. Itu biasa kami sebut karabit. Ah, sama aja itu sapi tuh. Kurang ajar, itu kerbau. Lancar, kerbau. Sapi. Minuman pengganti cairan tubuh yang paling bagus itu bukan Pocari Sweat, tapi air kelapa. Air kelapa ini alami, dijual di Amerika 50 sampai 700 ribu rupiah. Ini gua punya kelapa nih, mau airnya nggak? Mau dong. Tapi getokin dulu kepala lu biar kelapanya pecah terus airnya keluar. Tapi kepala air bisa pecah dong. Keras ini. 700 ribu, gila. Minum air kelapa mana cukup biar badan rileks ikut spa dong. Di pesta di Slovakia kamu bisa spa lumpur dan perawatan mulai dari 1.445.000 aja. Ini satu nih udah gila, nyebur ke sawah aja kalau mau lumpur gratis. Itu sih kemahalannya. Nah, bener kan? Mending pakai daun pisang aja. Selain untuk kerajinan tangan dan pembungkus makanan organik, daun pisang kering sering kita bakar di Kanada untuk aroma terapi. Di eBay, harga daun pisang kering per 1000 lembarnya dihargai 320 ribu Ini rupiah. banyak nih daun pisang kering nih, bakar semuanya sampai kebul. Udah setres semua nih kayaknya. Mari kita dukung Israel, teman-teman. Kami butuhkan tangan kalian. Minta dukungan lagi. Nggak ada yang mau dukung lu ya. Yang mau dukung lu tuh cuma orang gila. Ini kalau gue sih kagak. Lagian ya lebih gila dia daripada gue. Jahat. Kita lagi ditimpa musibah ini. 24 orang tewas, 590 lebih luka-luka. 60 bangunan rusak parah di Tel Aviv. Terus itu bodoh amat. Semua ini karena Iran.
Lah kan lu yang nyerang duluan. Itu karena kalian punya senjata pemusnah massa. Jangan sembarangan nuduh ya. Kakak pertama, mereka punya senjata. Adik kedua, I tidak mau lagi dibohongi sama you. Karena dari dulu you bilang gini, Irak punya senjata pemusnah massal. Terus kita datang, kita perang, mana? Tidak ada senjata pemusnah massal. Kita jadi bangkrut, rugi, keluar duit banyak sekali. Sekarang Iran lu juga bilang kayak gitu, punya senjata pemusnah massal. No. And now you and I Tega kalian, tega. Wait, party dulu kita.